warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Mutmainnah. Saya mahasiswi UIN Fatmawati Sekolah Bengkulu dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Khaldun. Nah, siapa sih Ibnu Khaldun? Yuk langsung saja kita bahas. Dunia terus berubah dari masa ke masa. Peradaban lahir, berkembang, dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Ketika membahas tokoh-tokoh besar dalam peradaban Islam, kita sering mendengar nama-nama ilmuwan yang berjasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang sejarawan, pemikir sosial, ekonom, ahli politik, sekaligus pendidik yang hidup pada abad ke-14. Keistimewaan beliau terletak pada cara berpikirnya yang sangat maju untuk ukuran zamannya. Ia tidak hanya menuliskan peristiwa sejarah, tetapi juga berusaha memahami penyebab di balik terjadinya peristiwa tersebut. Karena pendekatan ilmiahnya dalam mengkaji masyarakat dan peradaban, banyak ilmuwan modern menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah satu pelopor ilmu sosiologi dan historiografi modern. Pada video ini, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan hidup, karya-karya, serta pemikiran Ibnu Khaldun yang masih relevan hingga saat ini. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir pada 27 Mei 1332 Masehi di kota Tunis, yang saat ini menjadi ibu kota Tunisia. Keluarganya berasal dari wilayah Andalusia, yang pada masa itu merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Setelah kondisi politik di Andalusia mengalami perubahan, keluarganya berpindah ke Afrika Utara dan menetap di Tunisia. Ibnu Khaldun tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terpelajar. Banyak anggota keluarganya yang terlibat dalam pemerintahan maupun kegiatan keilmuan. Lingkungan inilah yang membentuk kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan sejak usia dini. Masa pendidikan Ibnu Khaldun. Sejak kecil, Ibnu Khaldun memperoleh pendidikan yang sangat baik. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari berbagai cabang ilmu agama, seperti hadis, tafsir, fikih, dan bahasa Arab. Selain ilmu agama, beliau juga mendalami filsafat, logika, matematika, astronomi, dan sejarah. Ketekunannya dalam belajar membuatnya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Bagi Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan bukan sekedar sarana untuk memperoleh kedudukan, melainkan alat untuk memahami kehidupan manusia dan membangun masyarakat yang lebih baik. Perjalanan hidup dan karir Ibnu Khaldun. Selain dikenal sebagai ilmuwan, Ibnu Khaldun juga aktif dalam dunia pemerintahan. Sepanjang hidupnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari sekretaris kerajaan, penasihat politik, diplomat, hingga hakim agung di Mesir. Pengalaman tersebut membuatnya berinteraksi langsung dengan para pengusaha dan menyaksikan berbagai peristiwa politik yang terjadi di Afrika Utara maupun dunia Islam. Dari pengamatan itulah ia mulai memahami bagaimana sebuah negara dapat berkembang, mencapai puncak kejayaan, lalu mengalami kemunduran. Pengalaman praktis ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai teori sosial dan politik yang dikembangkannya. Karya-karya Ibnu Khaldun. Sebagai seorang cendekiawan besar, Ibnu Khaldun menghasilkan sejumlah karya penting yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karya yang paling terkenal adalah kitab Al-Muqaddimah yang berisi pembahasan tentang masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik, dan peradaban manusia. Selain itu, beliau juga menulis kitab Al-Ibar yang membahas sejarah berbagai bangsa dan kerajaan. Beliau juga menulis autobiografi berjudul At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun yang menceritakan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karya tersebut, nama Ibnu Khaldun dikenal luas hingga ke dunia barat dan tetap dipelajari hingga sekarang. Kitab Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di antara seluruh karya yang ditulisnya, Al-Muqaddimah merupakan karya yang paling terkenal dan berpengaruh. Kitab ini ditulis sekitar tahun 1377 Masehi dan awalnya berfungsi sebagai pendahuluan bagi kitab Al-Ibar.
Namun karena isi dan pembahasannya sangat mendalam, Al-Muqaddimah kemudian dipelajari sebagai karya yang berdiri sendiri. Di dalamnya, Ibnu Khaldun membahas berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, budaya, hingga perkembangan peradaban. Banyak gagasan dalam kitab ini yang dianggap mendahului teori-teori sosial modern yang muncul berabad-abad kemudian. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun. Salah satu pemikiran paling terkenal dari Ibnu Khaldun adalah teori Ashabiyah. Ashabiyah dapat diartikan sebagai rasa solidaritas, persatuan, dan ikatan sosial yang kuat di antara anggota masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, suatu kelompok atau bangsa dapat mencapai kejayaannya apabila memiliki solidaritas yang kuat. Sebaliknya, ketika masyarakat mulai kehilangan rasa kebersamaan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, maka kekuatan sosial mereka akan melemah. Pemikiran ini masih sering digunakan hingga sekarang untuk memahami dinamika sosial dan perkembangan suatu masyarakat. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Ibnu Khaldun menekankan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter manusia. Beliau berpendapat bahwa proses belajar harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana menuju materi yang lebih kompleks. Selain itu, seorang guru harus memahami kemampuan dan kondisi peserta didiknya agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan tidak memberatkan. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir sekaligus membentuk kepribadian yang mulia. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang agama dan pendidikan. Ibnu Khaldun memandang bahwa agama dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Menurutnya, ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual. Pendidikan juga harus mampu membentuk pribadi yang beriman, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki akhlak yang baik. Karena itu, keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak menjadi salah satu prinsip penting dalam pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun saat ini. Meskipun hidup lebih dari 6 abad yang lalu, pemikiran Ibnu Khaldun masih memiliki relevansi yang sangat kuat pada masa sekarang. Gagasannya tentang pendidikan, pembentukan karakter, solidaritas sosial, ekonomi, dan perkembangan masyarakat masih sering digunakan dalam berbagai kajian ilmiah modern. Bahkan, banyak ahli menilai bahwa konsep-konsep yang dijelaskan dalam Al-Muqaddimah memiliki kemiripan dengan teori-teori dalam ilmu sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun mampu melampaui zamannya dan tetap memberikan manfaat bagi generasi masa kini. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun bukan hanya seorang sejarawan, tetapi juga seorang pemikir besar yang memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Melalui karya-karyanya, terutama Al-Muqaddimah, beliau berhasil menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, masyarakat, ekonomi, hingga perkembangan peradaban. Pemikiran-pemikirannya telah memberikan inspirasi bagi banyak ilmuwan setelahnya dan masih terus dipelajari hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Ibnu Khaldun disebut sebagai salah satu cendekiawan muslim terbesar dalam sejarah peradaban dunia. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Ibnu Khaldun. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.